Rasulullah SAW ditanyakan oleh sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau menanyakan, "Ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat cobaannya? Siapakah orang yang paling berat cobaannya dalam kehidupan dunia ini? Tentunya mungkin kita akan menganggap orang-orang yang tidak Allah cintai, namun ternyata Rasulullah menjawab, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihuna, thumma al-amthal fal-amthal minan nas." Orang yang paling berat cobaannya dalam kehidupan dunia ialah para nabi. Ternyata orang yang paling Allah cintai ialah orang yang paling banyak cobaannya. Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim dan Khalilur Rahman, Nabi Muhammad SAW, dan banyak sekali di antara para nabi yang lebih Allah cintai ketimbang yang lain, sehingga Allah sebutkan ulul azmi minar rusul, mereka adalah orang-orang yang paling banyak cobaannya. Ya, ternyata mereka adalah orang-orang yang paling Allah cintai. Namun ternyata cobaan tersebut bertubi-tubi datang kepada mereka. Ya, maka kata Rasulullah, orang yang paling berat cobaannya ialah para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian fal-amthal, kemudian orang-orang yang imannya lebih turun lagi. Artinya apa? Siapa yang paling tinggi iman, paling tinggi cobaan, kemudian turun terus orang soleh, kemudian orang yang sedikit soleh, orang yang solehnya lebih kurang lagi, dan seterusnya. Kemudian kata Rasulullah, yubtala rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan agamanya, berdasarkan kadar tingkatan derajat agamanya. Fa in kana fi dinihi salabatan zida fi balaihi. Jika seandainya agamanya itu kuat, ya sudah mantap, ya amalan solehnya banyak, keyakinannya sudah mulai yakin, sudah kuat, maka kata Rasulullah, zida fi balaihi, maka Allah menambah musibahnya. Allah ingin menguji, ingin menguji kita. Hasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan ditinggalkan seperti itu, mengatakan, "Ya Allah, engkau beriman, ya Allah kami sudah beriman," sedangkan dia tidak diuji? Ya, sesungguhnya Allah telah menguji orang-orang sebelum kita, dan Allah tahu siapa di antara mereka yang benar-benar beriman dan siapa di antara mereka yang pendusta. Ya, maka pasti diuji. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'lamillahu alladhina jahadu minkum ya'lamas sabirin. Apakah kita mengira akan masuk surga sedangkan Allah belum menegakkan hujjah sehingga jelas di antara kita siapa yang benar-benar berusaha, dan siapa yang benar-benar bersabar. Maka Rasul menunjukkan hadisnya, wa in kana fi dinihi riqatan khufifa anhu. Jika seandainya agamanya lemah, agamanya tidak kuat, tidak soleh dianya, maka cobaannya sedikit. Ya, maka mungkin di antara cobaan-cobaan yang menimpa kita berhusnudzon kepada Allah. Semoga Allah menjadikannya sebagai ujian untuk mengangkat derajat kita menjadi lebih tinggi lagi. Ya, sampai Rasulullah mengatakan, wala yazalul bala'u bil mar'i hatta yamshi ala dhahril ardi wa laysa alaihi khati'ah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh musibah, cobaan, ujian akan terus menimpa seseorang sampai ia berjalan di atas muka bumi dan dia tidak memiliki dosa apapun. Dan maka kita berhusnudzon kepada Allah, bahwasanya ujian-ujian yang menimpa kita ialah untuk ujian naik derajat lebih tinggi lagi di hadapan Allah, dan dengannya Allah menghapus dosa-dosa kita. Ya, sehingga apa yang kita harus lakukan? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW ialah seseorang yang selalu memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Adapun jika seandainya beliau mendapati hal-hal yang baik, hal yang beliau senangi, beliau mengucapkan alhamdulillahi bi ni'matihi, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka sempurnalah amalan-amalan saleh, sempurnalah kebaikan-kebaikan. Jika seandainya Rasul mendapati hal yang tidak beliau senangi, musibah-musibah, maka apa yang beliau katakan? Dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dari segala keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Maka di sini kita memahami makna sabar, makna ridha,
ialah ketika seseorang itu mendapatkan musibah, kemudian dia yakin musibah itu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dengan musibah ini Allah akan mengambil dosa-dosanya, mengangkat dosa-dosanya, menghapus dosa-dosanya, dan Allah mengangkat derajatnya, serta dia mengiringi musibah itu dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan ucapan-ucapan yang hasan, tidak diiringi dengan ucapan-ucapan yang jahat, ucapan-ucapan yang kotor ataupun suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita bersedih, kita menangis, ini merupakan fitrah manusia ketika mendapati sesuatu yang tidak disenanginya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika anaknya meninggal Ibrahim, beliau mengatakan innal qalba la yahzan wa innal 'aina la tadma' wa inna li firaqika ya Ibrahim lamahzunin. Sesungguhnya wahai Ibrahim, hati kami bersedih, mata kami menangis, dan kami sungguh sangat sedih dengan berpisahnya kami dengan engkau wahai Ibrahim. Walakinnana ma la naqulu ila ma yurdi rabbana. Tetapi kami tidak mengucapkan apapun kecuali apa-apa yang Allah ridha dengan ucapan itu. Maka ucapan-ucapan yang hasan, ucapan-ucapan yang baik selalu mengiringi musibah kita. Semoga Allah mengganti musibah kita dengan pahala dan dengan yang lebih baik. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan Abu Salamah radhiyallahu taala anhu satu doa apabila mendapatkan musibah. Doanya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku dari musibah yang menimpaku, dan gantilah apa yang kau ambil, gantilah musibah itu dengan yang lebih baik. Sehingga Abu Salamah yang sangat sayang kepada istrinya, ketika beliau pulang mengajarkan kepada Ummu Salamah doa tersebut, doa ketika mendapatkan musibah, ya Allah, berikanlah pahala kepadaku dari musibah yang menimpaku ini, dan gantilah dengan yang lebih baik. Sehingga ketika Abu Salamah diketahui meninggal, mati syahid dalam perang, maka Ummu Salamah langsung teringat pesan dari suaminya, pelajaran dari suaminya yang tercinta, sehingga beliau mengucapkan doa tadi. Meskipun hatinya mengatakan siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah, tidak ada laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah, namun ternyata Allah mengganti yang lebih baik, sehingga Rasulullah SAW datang melamar Ummu Salamah, dan Allah gantikan Abu Salamah dengan Rasulullah, dan ternyata beliau lebih baik. Semoga Allah memberikan kita kesabaran, memberikan kepada kita taufik untuk bersabar dan berhusnudzon kepada Allah setiap apapun yang menimpa kita, baik dari hal-hal yang kita senangi maupun tidak kita senangi. Semoga Allah mengangkat derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengumpulkan kita kembali di surganya. Amin ya rabbal alamin.